banyak banget nih berita tentang donor darah. Emang donor darah seperti gitu ya? Iya dong, donor darah itu penting loh. Yuk kita simak video ini untuk informasi yang lebih lanjut. Hai, perkenalkan, nama aku Alinsa Putri. Di sini aku sebagai perwakilan dari tim Jumbara SMK Ma'arif NU Satuangon. Pada kesempatan video kali ini, aku akan menjelaskan tentang video donor darah atau yang biasa disebut dengan DORAS. Sebelumnya, alangkah baiknya jika kita tahu dulu apa sih itu darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada seluruh makhluk hidup, kecuali tumbuhan, yang berfungsi untuk mengirimkan zat-zat dan oksigen ke jaringan yang dibutuhkan oleh tubuh. Donor darah itu apa sih? Donor darah adalah orang yang memberikan darahnya secara sukarela untuk maksud dan tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Donor darah itu dibagi menjadi dua loh. Yang pertama, donor darah pengganti. Kita diminta untuk mendonorkan darah kita dan kita tahu untuk siapa darah tersebut diberikan. Yang kedua, donor darah sukarela. Kita diminta untuk mendonorkan darah kita tanpa kita tahu untuk siapa darah tersebut diberikan. Ingat, darah yang telah diambil harus mengalami proses pengujian untuk memastikan apakah darah tersebut bebas dari penyakit HIV, AIDS, hepatitis, dan sifilis. Setelah itu, darah yang telah disimpan menunggu untuk digunakan. Siapa aja sih yang boleh donor darah? Aku, kamu, kalian semua dengan syarat yang pertama, laki-laki maupun wanita berusia 18-60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin 12,5 G per DL. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100-180 mm per Hg dan tekanan darah diastolik 50-100 mm per Hg. Yang keenam, tidak menderita penyakit seperti kanker, jantung, paru-paru, hati, dan penyakit kronis lainnya. Yang terakhir, wanita menyusui dan wanita yang sedang haid tidak boleh mendonorkan darahnya. Apa aja sih manfaat donor darah? Manfaat donor darah yang pertama, mendapatkan kepuasan batin karena dengan mendonorkan darah kita dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita akan lebih terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh kita semakin sehat karena dengan mendonorkan darah, tubuh kita akan memproduksi darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung di organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang kelima, dengan meningkatnya jumlah DDS dapat meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Mana sih cara donor darah? Cara mendonorkan darah, yang pertama, calon donor darah datang ke unit transfusi darah. Yang kedua, calon donor darah mengisi formulir yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas memeriksa kesehatan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon pendonor darah sehingga donor darah dapat berlangsung kurang lebih 10 menit dan aman. Yang kelima, calon donor darah akan mendapatkan kartu tanda anggota. Kartu itu sebagai tanda bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Jangan lupa ya, setelah 2-3 bulan, datang lagi ke unit transfusi darah untuk mendonorkan darah. See you! Sebelumnya, alangkah baiknya jika kita tahu apa sih itu darah. Darah merupakan cairan yang terdapat pada seluruh makhluk hidup, kecuali tumbuhan, yang berfungsi untuk mengirimkan zat-zat dan oksigen yang... Sebelumnya, alangkah baiknya donor darah itu dibagi menjadi dua loh. Yang pertama, donor darah pengganti atau DDP. Yang donor darah itu ada dua loh. Yang pertama, donor darah pengganti. Kita diminta untuk mendonorkan darahnya kepada orang lain dengan siapa kita tahu. Kita tahu kepada siapa darah. Donor darah itu dibagi menjadi dua loh. Yang pertama, donor darah pengganti. Kita diminta untuk mendonorkan darah kita dan kita tahu. Gimana sih cara donor darah? Gimana tuh?